Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Rafka akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Galeri yang ada di perpustakaan Kota Bogor ini dikenal dengan nama Galeri Bumi Parawira yang diresmikan pada tanggal 28 Desember 2023 oleh Wali Kota Bogor, yaitu Bapak Bima Arya. Teman-teman, galeri ini berada di samping kantor Bapeda Kota Bogor. Sekarang kita sudah sampai. Oh iya, untuk berkunjung ke Galeri Bumi Parawira ini, teman-teman terlebih dahulu harus memesan tiket secara online. Oke, sebelum kita masuk, Rafka akan infokan bagaimana cara memesan tiketnya. Pertama-tama, teman-teman harus masuk dulu ke web bumiparawira.com. Setelah itu, teman-teman klik tiket dan keluar tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman pilih kategori tiket, perorangan atau rombongan. Sebagai informasi, untuk rombongan tidak lebih dari 10 orang. Tapi jika berdua atau bertiga, mungkin teman-teman pilih saja perorangan. Setelah itu kita scroll ke bawah. Teman-teman bisa isi biodata, yaitu nama lengkap, kemudian email serta domisili. Kemudian jenis pengunjung. Untuk jenis pengunjung di sini ada publik atau umum, kemudian pelajar dan peneliti. Selanjutnya teman-teman isi hari kunjungan. Disarankan seminggu sebelum berkunjung ya untuk mengisi atau pemesanan tiketnya. Kemudian untuk sesi waktu kunjungan, di sini teman-teman bisa pilih jam berapanya dan boleh pakai tour guide ataupun tidak. Dan sekarang teman-teman klik berapa jumlah tiket yang akan teman-teman pesan. Selanjutnya klik saya menyetujui. Oke teman-teman, setelah itu akan keluar tiket seperti ini. Jangan lupa di screenshot karena diperlukan saat registrasi nanti. Teman, selamat datang di channel cerita. Hari ini aku mau berkunjung ke Bumi Parawira. Let's go teman-teman. Sebelum masuk galeri, Rafka akan mengisi data kunjungan terlebih dahulu. Untuk pengisian data ini berlaku bagi semua pengunjung, baik pengunjung perpustakaan maupun pengunjung galeri. Setelah pengisian biodata, sekarang Rafka lanjut ke lantai 2. Teman-teman, sebagai informasi sejak tanggal 7 Mei 2024, kunjungan ke Galeri Bumi Parawira dikenakan biaya per orangnya Rp15.000. Oke, sekarang kita registrasi. Sebelum memasuki galeri, teman-teman diwajibkan membaca atau mengetahui tata tertib saat berkunjung ke galeri. Salah satunya, tidak boleh membawa makanan, kemudian tidak boleh menyentuh benda-benda yang ada di galeri. Selain itu, boleh foto, boleh video, tapi tidak pakai flash. Oke teman-teman, saatnya Rafka akan memasuki lorong waktu yang mundur 541 tahun dari tahun sekarang. Seperti apa ya lorong waktunya? Wow, benar-benar menakjubkan ya teman-teman. Teman-teman, sepertinya ini adalah stempel tangan dari bapak-bapak yang terlibat dalam mewujudkan galeri ini, termasuk Bapak Wali Kota Bogor. Sekarang Rafka akan memasuki hutan belantara. Wow, di sini Rafka bertemu dengan pasukan bala mati teman-teman, yaitu pasukan khusus yang membantu Prabu atau Raja Kerajaan Pajajaran di medan perang. Dan di sini juga ada lukisan. Lukisan ini menggambarkan penobatan Pangeran Jayadewata menjadi Prabu Siliwangi karena telah menyatukan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang selanjutnya dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Suatu hal yang menarik teman-teman, penobatan Pangeran Jayadewata menjadi Prabu Siliwangi pada tanggal 3 Juni 1482, dan ini sama dengan tanggal hari jadi Bogor. Wah, sepertinya Rafka tertarik membaca tulisan yang ada di prasasti itu teman-teman. Ternyata ini adalah prasasti Padrau, merupakan satu-satunya monumen yang membuktikan hubungan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugal pada abad ke-16. Yang pastinya ini hubungan dagang ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat, ini adalah naskah perjanjian dagangnya.
Menurut informasi, ini adalah perjanjian dagang internasional pertama yang terjadi di Indonesia. Pada perjanjian dagang ini, Prabu Siliwangi mengutus Pangeran Sarawisesa atau putra pertamanya untuk bernegosiasi dengan Portugis. Sekarang kita akan melihat senjata khas Sunda yang dinamakan dengan kujang. Kujang ini dibuat sekitar abad ke-8 atau abad ke-9. Dari kujang kita beralih ke prasasti batu tulis. Isi prasasti batu tulis ini terdiri atas 9 baris tulisan dalam aksara Jawa kuno dan berbahasa Sunda kuno. Tujuan penulisan prasasti batu tulis ini adalah untuk memperingati kematian Prabu Siliwangi. Para peneliti sepakat bahwa tokoh yang menulis prasasti ini adalah Raja Sarawisesa, putra dan penerus Prabu Siliwangi. Teman-teman, di lukisan itu menggambarkan kehancuran kerajaan Pajajaran. Oke, sekarang kita masuk ke periode kolonialisme. Pada periode ini diawali dengan penemuan prasasti batu tulis oleh pasukan VOC yang dipimpin Kapten Otto Winkler pada tanggal 25 Juni 1690. Pada masa itu, bangunan Istana Bogor terdiri dari 2 lantai, seperti yang teman-teman lihat di video. Akibat gempa dahsyat pada tahun 1834, sebagian dari bangunan hancur, kemudian dibangun kembali, jadilah Istana Bogor yang seperti kita lihat sekarang. Ceritanya pasti panjang ya teman-teman. Pada periode kolonialisme ini, dari lukisan-lukisan yang kita lihat menggambarkan kehidupan di masa penjajahan, seperti kerja rodi dan keberagaman antar umat beragama. Sini kita bisa lihat sekolah pada zaman VOC, dan ini adalah tentara peta. Kemudian Bapak Soekarno saat berada di lapangan Sempur. Dan ini lukisan Bapak Pers Nasional, Raden Mas Tirto Adi Suryo. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan ini. Wah, ternyata ini ruangan untuk kita rehat sejenak teman-teman sebelum melanjutkan perjalanan ke periode-periode selanjutnya. Di sini Rafka mau istirahat dulu ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke periode berikutnya. Di sini kita melihat ada poster-poster pada masa penjajahan Jepang. Sekarang kita masuk ke periode revolusi dan Orde Lama. Ada apa ya di periode ini? Wow, ternyata ini ada radio jadul teman-teman. Wah, dengan radio ini masyarakat Indonesia mendengar berita-berita perkembangan dan pergerakan pejuang-pejuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Ternyata di Galeri Bumi Parawira kita bisa melihat salah seorang bapak arsitektur Indonesia. Beliau adalah Bapak Frederick Silaban. Selain Monumen Nasional dan Gelora Senayan, karya beliau yang fenomenal adalah Masjid Istiqlal. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan yang khusus Kota Bogor. Di sini kita akan menemukan foto-foto wali Kota Bogor dari tahun 1965 sampai sekarang. Kemudian di sini kita melihat juga ikon Kota Bogor yaitu Tugu Kujang. Dan ini ada kendaraan bemo ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke periode reformasi. Pada periode reformasi, tepatnya tahun 1998, kita bisa melihat tayangan televisi seperti apa situasi Kota Bogor saat terjadinya demonstrasi mahasiswa. Ternyata situasinya tidak sekacau yang terjadi di Jakarta loh teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada lukisan Raja Salman yang pernah berkunjung ke Kota Bogor. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi di masa jabatan Bapak Bima Arya. Salah satunya Taman Topi sudah berubah menjadi alun-alun dan masih banyak perubahan-perubahan lainnya. Di sini kita melihat ada lukisan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kemudian ada lampu-lampu yang estetik seperti melukiskan kota hujan. Tempat yang cocok banget untuk foto-foto nih teman-teman. Selanjutnya kita sampai pada lorong yang tidak akan pernah terlupakan, bahwa kita pernah terjangkit virus COVID-19. Wow, lengkap banget ya teman-teman informasi di Galeri Bumi Parawira ini.
Hai teman-teman, saya sudah kunjungan kita. Lihat.